bukan lagi tajam ke bawah. Penegakan hukum dan keadilan di negeri ini seringkali diandaikan seperti golok. Bukan pedang yang tajam ke semua sisi, golok itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Laporan yang dalam tanda kutip suara tak terdengar harian Kompas selama 3 hari berurutan menggambarkan kondisi sulitnya warga miskin. Penduduk yang terpinggirkan mendapatkan layanan hukum dan meraih keadilan baginya. Di tengah hiruk-pikuk perpolitikan nasional, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, pendampingan hukum bagi warga yang tidak mampu menghadapi banyak kendala. Tidak jarang warga miskin harus memperjuangkan keadilan bagi dirinya atau sesamanya dengan tanpa didampingi advokat. Padahal, rakyat kecil inilah yang seringkali menjadi korban ketidakadilan yang dilakukan mereka yang berkuasa atau memiliki pengaruh besar. Kasus ini bisa ditemukan di berbagai pelosok negeri, di mana warga miskin yang terjebak dalam konflik tanah, ketidakadilan tenaga kerja, kriminalisasi, dan kesulitan memperoleh pembelaan hukum. Disinilah peran Lembaga Bantuan Hukum atau LBH menjadi vital. LBH dan pengacara yang mendedikasikan dirinya sebagai advokat pro bono atau gratis hadir sebagai tameng bagi warga yang tidak memiliki kekuatan finansial ataupun akses ke penegak hukum yang adil. Namun, LBH dan pengacara yang peduli kepada rakyat kecil itu acap kali menghadapi tantangan yang luar biasa. Dari minimnya dana hingga tekanan dari pihak tertentu yang merasa terancam dengan aktivitas mereka. Padahal, sebenarnya ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Konsiderans menimbang dalam undang-undang itu menegaskan, negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Ongkos pemberian bantuan hukum itu ditanggung anggaran negara. Indonesia Justice Research Society dalam publikasinya pada 30 November tahun 2023 menyebut ada dana 53,67 miliar rupiah yang disiapkan negara untuk bantuan hukum bagi orang miskin pada tahun 2020. Dana yang masih jauh dari memadai itu tidak juga mudah diakses oleh warga miskin karena disalurkan melalui organisasi bantuan hukum yang terakreditasi. Boleh jadi, tak banyak juga warga yang mengetahui organisasi itu. Kemudian pada pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2023 tentang advokat menegaskan pula, pengacara di negeri ini wajib memberikan bantuan hukum gratis kepada warga yang tidak mampu. Namun, berapa banyak advokat yang bersedia memenuhi panggilan sosialnya ini? Apalagi membantu warga di pedesaan atau daerah terpencil. Harian Kompas mewacanakan pemerintah desa bisa dilibatkan untuk membuka akses keadilan bagi warganya yang miskin dan tengah menghadapi persoalan hukum, seperti kriminalisasi petani di Jawa Timur yang menolak penggusuran lahan mereka untuk proyek perkebunan, membangun kesadaran hukum terutama kepada warga yang tidak mampu, dan mewujudkan keadilan bagi mereka seharusnya tak hanya menjadi tanggung jawab LBH atau advokat yang peduli, tetapi juga pemerintah dan kita semua. Jika semua warga bisa sadar hukum, pedang keadilan yang terlahir pasti tidak lagi tajam ke bawah saja.